Yo guys, baik lagi di Teh Channel bersama saya Teh. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita apa yang dialami. Kalian boleh tahu, apa yang Teh tahu kalian harus tahu. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan bahas tentang kerugian nabung di bank. Wah, rugi banget loh gini di bank ya. Kenapa bisa rugi kita menabung di bank? Nah ini kamu harus cek di sini ya. Guys, baik lagi di Teh Channel bersama saya Teh. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita apa yang dialami. Kalian boleh tahu, apa yang tahu kalian harus tahu. Hari ini di hari Kamis ya, seperti biasa kita akan belajar lagi tentang reksadana ya. Oke guys, tetap dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian semua tentunya, untuk orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kamu dapat info terupdate dari Teh Channel. So stay tune ya. Tidak. Oke guys, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan bahas tentang kerugian nabung di bank. Wah, rugi banget loh gini di bank ya. Kenapa bisa rugi kita menabung di bank? Nah ini kamu harus cek di sini ya. Pada zaman modern seperti ini, pada era modern seperti ini, sudah banyak orang gitu yang sudah melek investasi ya. Sudah banyak orang yang berusaha untuk menabung untuk masa depannya. Hanya saja sebagian besar ada yang tahu tentang exactly 100% tentang investasi, tapi ada juga yang hanya sekedar ya cuma ngumpulin duit aja, nabung aja biasa di bank gitu. Nah kenapa sih kalau di episode kali ini, pada video kali ini kita bisa bilang kerugian nabung di bank? Apa sih kerugian nabung di bank? Kenapa sih bisa rugi nabung di bank? Kenapa? Apa alasannya? Oke guys, langsung aja ya. Ini kalau misalkan kalian memiliki uang 1 juta ya, kemudian kalian tabungkan di bank. Mau uang itu 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau bulan depan, atau 2 bulan kemudian, yang namanya 1 juta tetap aja 1 juta. Tidak akan berkembang gitu ya. Malah mungkin kalau misalkan kalian simpan sampai 10 tahun ke depan, mungkin hanya jadi 11 juta gitu ya. Nah, kenapa sih rugi kalau kita menabung di bank? Karena yang tadi yang dibilang, jadi berapapun yang kalian tabungkan di bank, mau berapa lama pun kalian simpan, itu nilainya akan tetap sama dan mungkin peningkatannya pun tidak akan terlalu besar. Sedangkan kalian harus ingat bahwa di negara itu kan, terutama di Indonesia ini ya, selalu terjadi inflasi tiap tahunnya, dimana rata-rata inflasi itu di atas 6% gitu ya. Ya sekitar 6-9%. Nah, bagaimana caranya untuk mengimbangi inflasi tersebut? Contoh ya, kalau misalkan kalian yang sudah pernah tahu ya seperti bensin ya, dari harga bensin tiap tahun tuh mulai kenaikan dari harga 5.000, 6.000, 7.000 bahkan sampai 10.000 gitu ya. Nah itu sedangkan uang itu nilainya bukan semakin bertambah setiap tahunnya, malah semakin berkurang. Kalau misalkan kalian contoh ya makan di warteg, kalau dulu makan di warteg dengan 10.000 itu udah ada sayur, udah ada daging gitu ya. Nah sekarang nggak bisa, at least yang minimal semurah-murahnya warteg yang paling murah itu 15.000. 12.000 itu belum dapat daging loh. Nah kalau misalkan kalian ke Kentucky misalkan, yang lebih besar lagi, zaman dulu Kentucky kalian dengan 20.000 rupiah saja kalian sudah bisa beli pahe yang paket besar itu ya, paket besar, bukan pahe ya, kalau paket hemat yang paket besar lah, entah apa lupa sih ingatnya, paket besar yang ayam dada mentok itu ada 2 ya, pakai nasi, pakai kentang, itu cukup dengan uang 20-30.000. Nah sekarang udah nggak bisa lagi, kalian harus mengocek receh atau kantong kalian itu sekitar 70 ke atas ya, 70.000 sampai 80.000 kalau untuk membelinya. Jadi istilahnya uang ini semakin tahun semakin ke depan, semakin tiap tahunnya itu semakin mengalami penurunan. Kalau misalkan kalian buat kalian yang para pekerja ya, mungkin gaji dulu kalian ketika 5 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu dengan gaji 2 juta tadi sudah bisa hidup, wah sudah bisa membeli apa-apa. Tapi sekarang dengan kalian, walaupun kalian bergaji sekitar 3 juta sampai 4 juta bahkan mungkin 5 juta, kadang merasa tidak cukup karena nilai mata uang yang terus menurun setiap tahunnya dan kenaikan barang yang selalu naik tiap tahunnya. Dan jadi kalau misalkan kalian naruh di bank, itu tidak akan memberi sesuatu yang return yang lebih tinggi daripada inflasinya. Oke guys, jadi tadi yang pertama ya. Jadi kerugian pertama tadi, kalau misalkan kalian menabung di bank, kerugiannya kalian akan
mengalami kehilangan nilai mata uang, karena nilai mata uang ini akan semakin turun setiap tahunnya. Yang kedua, kalau misalkan kalian menabung di bank, kalian berinvestasi di bank, itu lama kelamaan uang yang kalian simpan itu bukannya bertumbuh, malah akan terpotong biaya administrasi setiap bulannya tentunya ya. Jadi yang ada pertumbuhannya tidak maksimal, dan mungkin bukan tidak maksimal lagi, tidak akan memberikan return yang baik. Karena apa? Karena yang kedua ini kerugiannya apa? Akan terpotong biaya-biaya administrasi yang ada di dalam bank tersebut. Nah, kalau misalkan kalian pernah mendengar Warren Buffett ya, Warren Buffett itu adalah investor terkenal banget ya, investor dunia gitu ya. Dia sangat terkenal, Warren Buffett ini. Warren Buffett ini mempunyai moto atau mempunyai apa ya? mempunyai slogan. Jadi dia bilang seperti ini katanya. Atau dia mempunyai apa namanya ya? Bukan slogan kali ya, apa itu? Dia pernyataan. Nah, pernyataan. Jadi dia memiliki pernyataan kalian seperti ini. Jadi suatu investasi yang tidak bisa mengalahkan inflasi itu adalah suatu investasi yang buruk. Ya, sekali lagi ya, sebuah investasi yang tidak bisa mengalahkan lajunya inflasi di dalam sebuah negara yang terjadi setiap tahunnya tentunya, itu adalah merupakan investasi yang buruk. Nah, jadi kalau misalkan kalian berpikir dengan menabung di bank adalah suatu bentuk dari investasi, so kalian adalah salah besar. Kalian ada dalam jalan yang salah ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berinvestasi yang bisa mengalahkan lajunya inflasi? Nah, tentunya salah satunya cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara yang seperti biasa setiap hari kita bahas, setiap hari Kamis kita bahas, yaitu dengan cara menabung di reksadana. Berinvestasilah di reksadana. Karena apa? Karena berinvestasi di reksadana itu jauh lebih memberikan return atau keuntungan yang jauh lebih besar daripada kalian menabung di bank. Karena apa? Karena tadi yang seperti Warren Buffett bilang, investasi yang tidak bisa mengalahkan laju inflasi adalah suatu investasi yang buruk, yaitu di bank. Dan untuk di reksadana ini adalah investasi yang baik. Karena apa? Karena kalau kalian menabung di reksadana, ini adalah suatu bentuk investasi di mana ini adalah investasi yang bisa mengalahkan laju inflasi yang terjadi setiap tahunnya di negara kita. Begitu. Nah guys, sekarang kalian sudah tahu ya kenapa rugi kalau misalkan kalian nabung di bank. Apa kerugian kalian nabung di bank? Tadi ya, dua kerugian yang tadi ya. Jadi kalau kalian menabung di bank itu tujuannya sebetulnya bukan untuk investasi. Jadi itu untuk kemudahan kepraktisan saja ketika kalian membutuhkan dana, karena dana yang kalian simpan tentunya bisa diambil langsung saja melalui kartu ATM, kartu debit itu ya. Jadi itu hanya sebagai alat singgah, mungkinnya alat simpan tapi bukan alat investasi gitu. Untuk menaruh atau menyimpan sementara untuk misalnya biar kebutuhan uang tuh nggak langsung terbuang atau langsung terpakai dengan cepat, tapi bukanlah untuk ditabung untuk masa yang panjang, untuk masa depan, bukan gitu ya. Nah, jadi kapan kalian mau mulai untuk menabung reksadana? Kalian harus mulai secepatnya. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu nanti, tunggu kapan lagi gitu. Mulai dari sekarang. Jadi mulai langsung kalian nabung di reksadana. Kan di reksadana ini praktis gitu. Satu, mudah ya. Kenapa mudah? Karena kalau dulu kalian harus datang ke kantornya, sekarang nggak, kalian tinggal download aja APK-nya. Aplikasinya maksudnya ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang reksadana yang menjual reksadana di handphone kalian itu, di smartphone kalian itu. Apa agen penjual reksadana gitu ya. Nah, kemudian satu tadi mudah gitu ya. Kedua, dia istilahnya apa ya? Transparan. Kenapa transparan? Karena kalian akan dikirimi email tentang porto kalian, tentang kinerja si reksadana kalian. Juga kalian bisa ngecek di porto kalian, kemudian bisa mengecek juga tentang perusahaannya gitu ya. Jadi praktis sekali. Tadi mudah, terus transparan, kemudian aman karena dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi ada perlindungan negara, jadi aman sekali. Dan yang terakhir adalah terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena untuk menabung reksadana hanya dengan Rp10.000 saja kalian sudah bisa mulai menabung. Jadi nggak perlu uang yang besar gitu ya, nggak perlu butuh berjuta-juta gitu, nggak butuh berpuluh-puluh juta. Kalau misalkan kalian punya uang 10.000 pun kalian sudah bisa memulai menabung reksadana. 10.000 setiap minggu, 10.000, 10.000. Pelan-pelan tapi pasti, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berinvestasilah. Jadi ulang lagi ya, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, karena kalian berinvestasi di alat investasi yang benar gitu ya. Jadi mau kapan lagi kalian mulai menabung reksadana?
mulailah sekarang. Oke guys, sekian saja video kita pada hari Kamis ini. Pada kali ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat, bisa menjadi wawasan, menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan buat kalian semua, terutama buat kalian guys yang mau menabung reksadana ya. Langsung mulai ya. So guys, jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat tentunya ya, untuk orang banyak, untuk kalian semua, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Ritya Channel. So kita ketemu lagi di next video, di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.